Masa di mana Prancis diperintahkan oleh Louis XIV yang bisa disebut sebagai Raja Matahari, Prancis mengalami perkembangan pada ekonomi yang saat itu melemah. Prancis menjadi pusat gaya pakaian dengan kemewahan serta tanda status sosial yang sangat kuat. Inilah masa Louis XIV. Halo semuanya, perkenalkan saya Semi Hilda Korea dan pada kali ini aku mau melanjutkan mengenai pembahasan sejarah perkembangan busana dunia, yaitu sekarang pada era Louis XIV. Sumber yang saya gunakan ada dari Fashion History Timeline 1690 hingga 1689 oleh Justin De Jong. Oke, jadi pakaian pada era Louis ini tuh sangat megah, elegan dan menjadi suatu tanda status sosial seseorang. Bernuansa teatrikal, banyaknya penggunaan warna memiliki hiasan juga, motif-motif yang kaya, serta ada rok lebar. Prancis yang saat itu di bawah kepemimpinan oleh Raja Louis XIV, sang Raja Matahari yang memerintah dari tahun 1843 hingga 175 kematiannya sebelum Masehi. Louis membuat Versailles menjadi sebuah pusat istana di Prancis, tempat para aristokrat hidup. Beliau menjadikan Prancis sebagai kekuatan besar dalam perdagangan mode yang mewah. Peraturan yang diberikan ada berupa kewajiban para perancang tekstil itu untuk menghasilkan sebuah tekstil dengan desain baru selama 2 kali setahun. Dan ini tuh pasti menciptakan sebuah dorongan keinginan bagi orang-orang untuk tetap up to date ataupun modis pada pakaian. Jadi diharapkan pada waktu itu pakaian tuh memiliki banyak gaya dan juga sangat artistik. Beliau juga berperan pada popularitas pakaian yang bernama Gestalt-Corps yang saat itu ditetapkan oleh Louis XIV ini sebagai bentuk pakaian pada istana di tahun 1960-an dengan khas warna biru dan dengan aksen warna merahnya. Ada juga tren soal sepatu berwarna merah olehnya juga. Sepatu yang berhias ada lukisan seperti pemandangan, adegan pertempuran maupun gambar yang bisa dikatakan juga sedikit vulgar. Untuk pakaian yang dikenakan oleh laki-laki ini tuh mungkin sangat berdampak daripada Raja Louis XIV itu sendiri. Pakaian terkenal tadi yaitu ada Gestalt-Corps menunjukkan baju dengan lengan panjang, kaku, memiliki kancing, ditambahkan dengan celana yang dikenakan saat itu ketat, baik celana yang panjang maupun sempit yang pendek. Seperti juga ada kaos kaki berwarna gelap dengan dasi dan juga lengan memiliki hiasi renda, bulu-bulu dan pada aksesoris ada berupa topi. Penampilan Gestalt-Corps panjang hingga pada lutut dengan memiliki bentuk dan penekanan pada bagian pinggang. Biasanya ada berupa seperti jalinan dan renda metalik menjadi dominan untuk Gestalt-Corps. Dan biasanya pada ujung tepi mantelnya ini ada hiasan. Ada pula Gestalt-Corps yang memiliki gaya sedikit berbeda tanpa penggunaan dasi maupun macet lengan renda yang populer pada pria umumnya saat itu. Gestalt-Corps ini tuh dipakai di atas kemeja maupun ruang tepi. Jadi itu Gestalt-Corps ini seperti luaran juga karena kan di dalamnya sudah ada pakaian dasarnya. Pada hiasan bajunya ada berupa tren kantong vertikal meski ada juga yang berbentuk horizontal yang dihiasi dengan kancing-kancing serta lubang-lubangnya. Dan kantong itu lebih pada seperti hiasan bukan pada fungsinya. Untuk aksesoris pakaian pria ini tuh seperti ada perhiasan satin di leher, sarung tangan berjumbai, jas kecil dan wig ikal tinggi longgar yang menjuntai sampai di atas bahu. Dilengkapi dengan alas kakinya berupa sepatu hak tinggi yang tadi populer bersol warna merah. Nah, oke sekarang kita lanjut pada pakaian perempuannya nih. Dalam buku oleh Carrington bersaudara pada peradaban busana untuk perempuan, pada dekade tersebut diantaranya korset ketat dengan sambungan rok lebar berikut dan berekor yang terbuka pada bagian depan berbentuk V sampai pada bawah pinggang, diikat dengan sebuah ikat pinggang sempit. Lalu pada cerahnya korset ini tuh ada diberi stomacher sulam yang berujung pada runcing di pinggangnya dan bisa pula diganti dengan korset bersulam. Lengannya itu mencapai pada siku dan macet di bawahnya yang berkerut khas oleh Louis seperti yang tadi disebutkan. Roknya berekor panjang serta pada pakaian bagian depan terlihat di dada itu seperti ada bentuk segitiga dengan atasnya itu dihiasi oleh renda-renda. Ada juga penggunaan tenda logam dan renda, Venesia, dan sulaman. Kebangkitan oleh mantau juga diterapkan pada pakaian perempuan ini dengan atasan dengan adanya bagian rok yang terpisah sehingga bagian dalam rok itulah yang menjadi penting. Diberi hiasan dengan passementerie dan juga hiasan sulaman dan juga ada pun pita. Gaya rambut untuk perempuan pada era Louis ini tuh ada yang namanya berupa fontage. Dihiasi renda memberi penampilan yang tinggi dan semakin waktu rambutnya itu memiliki rangka yang rumit. Untuk warna pakaian pada masa era Louis itu dikatakan lebih gelap namun sudah sangat jelas menunjukkan tampilan artistiknya. Penggunaan warnanya ada tadi seperti campuran biru dan merah, warna gelap coklat, kuning, emas, hijau tua dan abu tua, dan juga ada penggunaan warna pink beserta putih untuk dasi tadi. Motif-motif itu ada beragam seperti ada motif flora, bunga-bunga, dedaunan, lalu ada geometris dan lengkungan dan juga beserta garis. Bahan yang digunakan masih juga mewah seperti ada brokat dan juga sutra tebal, dan juga mesin yang digunakan untuk perhiasannya. Untuk perhiasan mereka memiliki jelas ada motif-motifnya, pita, dasi, topi, sulaman dan pada pakaian. Wanita juga sering menggunakan kalung mutiara yang ada pada tampilan ada pula juga tampilan patch hitam pada wajah mereka yang terbuat dari satin, lulu ataupun kulit. Kipas pun juga menjadi sebuah aksesoris yang digambarkan pada busana-busana di era Louis ini. Oke, sekarang aku mau menampilkan sebuah busana inspirasi dari era Louis XIV ini. Aku menginspirasi dari warna perpaduan merah dan juga biru yang menurutku sangat bagus dan mencolok. Penggunaan hiasan berupa kipas dan juga korset yang membentukkan pinggang dan juga memberikan siluet seperti tampilan dengan mantua.